Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah, NPM 2006020200. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian untuk dosen pengampunya Pak Adi Surya STMT. Per agenda 1. Konsep dasar metodologi penelitian, berisikan tentang penjelasan pengantar metodologi penelitian, filsafat, keilmuan, dan sains logika. Pohon filsafat, keilmuan, teknik sipil, kebenaran ilmiah, jenis-jenis penelitian, tahapan-tahapan penelitian, dan diagram alir penelitian. 2. Teknik penyusunan penelitian, berisikan tentang teknik penyusunan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan, dan manfaat. Konsep dasar metodologi penelitian. Metodologi penelitian pengantar. Penelitian dalam bahasa umum mengacu pada pencarian pengetahuan, juga dapat mendefinisikan penelitian sebagai pencarian ilmiah dan sistematis untuk informasi terkait pada topik tertentu. Bahkan, penelitian disebut juga seni penyelidikan ilmiah. Pada Kamus Bahasa Inggris tingkat lanjut menetapkan arti penelitian sebagai penyelidikan yang cermat, khususnya melalui pencarian fakta-fakta baru dalam cabang ilmu apapun. Dan Mori mendefinisikan penelitian sebagai upaya sistematis untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dengan demikian, istilah penelitian mengacu pada metode sistematis yang terdiri dari mengungkapkan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan fakta atau data, menganalisis fakta, dan mencapai kesimpulan tertentu, baik berupa solusi terhadap yang bersangkutan masalah atau dalam generalisasi tertentu untuk beberapa rumusan teoritis. Filsafat keilmuan, sains logika. Langkah maju peradaban ilmu pengetahuan atau didasari oleh rasa ingin tahu. Penemuan yang menyebar membuktikan manusia selalu dihadapkan pada tantangan alam, situasi dan kondisi yang memacu daya kreativitasnya. Filsafat memberikan dasar-dasar pemahaman tentang pengetahuan. Karenanya filsafat merupakan satu jenis pengetahuan yang terbuka, open-ended. Tidak hanya filsafat, logika juga berkaitan erat dengan pengetahuan karena logika menganalisa pengetahuan manusia dan proses terjadinya pengetahuan. Model pengembangan ilmu sangat terkait dengan pembangunan, sebab ilmu merupakan prasyarat bagi pembangunan. Ilmu pengetahuan membimbing aktivitas manusia dalam pembangunan fisik maupun non-fisik, sehingga ilmu pengetahuan merupakan modal penting untuk membangun perwujudan peradaban, terutama pada aspek materialnya. Pohon keilmuan teknik sipil. Teknik sipil merupakan salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang merancang, membangun, dan merenovasi gedung, infrastruktur, hingga lingkungan yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Teknik sipil merupakan ilmu yang cukup luas karena berkembang sesuai dengan kebutuhan. Bahkan bidang yang satu ini memiliki beberapa cabang ilmu lagi. Adapun cabang ilmu teknik sipil sebagai berikut. 1. Struktura, yaitu cabang yang mempelajari masalah struktural dari materi yang digunakan untuk pembangunan. 2. Geoteknik, yaitu cabang yang mempelajari struktur dan sifat berbagai macam tanah dan batuan dalam menopang suatu bangunan yang akan berdiri di atasnya. 3. Manajemen konstruksi, yaitu cabang yang mempelajari masalah dalam proyek konstruksi yang berkaitan dengan ekonomi, penjadwalan pekerjaan, pengembalian modal, biaya proyek, semua hal yang berkaitan dengan hukum dan perizinan. 4. Hidrologi, cabang yang mempelajari air, distribusi, pengendalian, dan permasalahannya. 5. Teknik lingkungan, cabang yang mempelajari permasalahan dan isu lingkungan.
6. Transportasi, yaitu cabang yang mempelajari mengenai sistem transportasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. 7. Informatika teknik sipil, yaitu cabang baru yang mempelajari penerapan komputer untuk perhitungan permodelan sebuah sistem dalam proyek pembangunan atau penelitian. Kebenaran dalam studi ilmiah dapat dipandang beragam. 1. Kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Kebenaran ini bersifat subjektif, relatif, absolut, intersubjektif, dan kebenaran yang bersifat dogmatik atau absolut. 2. Kebenaran yang dikaitkan dengan sifat-sifat atau karakteristik dari berbagai cara atau dengan cara penginderaan atau rasio, intuisi, atau dengan keyakinan. Kebenaran ini harus dibuktikan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tadi, yaitu apabila seseorang membangunnya melalui indera, maka ia membuktikan kebenaran itu harus melalui indera pula, tidak bisa dengan yang lainnya. Kebenaran 3. Kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan, artinya nilai kebenaran itu amat tergantung pada subjek dan objek yang memiliki pengetahuan itu. Maka filsafat itu ilmu sebagai refleksi filsafat yang tidak pernah berhenti mencari dan menemukan kebenaran ilmu. Sangat penting dijadikan sebagai landasan untuk memperoleh kebenaran dalam ilmu. Jenis-jenis penelitian, yaitu konseptual versus empiris. Penelitian konseptual adalah yang terkait dengan beberapa ide abstrak atau teori. Hal ini umumnya digunakan oleh para filsuf dan pemikir untuk mengembangkan konsep-konsep baru atau untuk menafsirkan kembali yang sudah ada. Di sisi lain, penelitian empiris bergantung pada pengalaman atau observasi saja, seringkali tanpa memperhatikan sistem dan teori. Terapan versus fundamental. Penelitian dapat berupa penelitian terapan atau tindakan, atau fundamental untuk dasar atau murni penelitian. Penelitian terapan bertujuan untuk menemukan solusi untuk sebuah masalah langsung yang dihadapi masyarakat atau organisasi industri atau bisnis, sedangkan penelitian fundamental berkaitan dengan generalisasi dan dengan perumusan teori. Kuantitatif versus kualitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada pengukuran kuantitas atau jumlah. Ini berlaku untuk fenomena yang dapat dinyatakan dalam kuantitas. Penelitian kualitatif di sisi lain berkaitan dengan fenomena kualitatif, yaitu fenomena yang berkaitan dengan atau melibatkan kualitas atau jenis. Kemudian deskriptif versus analitik. Penelitian deskriptif mencakup survei dan pertanyaan pencarian fakta dari berbagai jenis, dan tujuan utama penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan keadaan urusan seperti yang ada saat ini. Sedangkan penelitian analitik, peneliti harus menggunakan fakta atau informasi yang sudah tersedia dan menganalisis ini untuk membuat evaluasi kritis dari materi. Tahapan-tahapan penelitian. 1. Perumusan masalah. 2. Penetapan tujuan. 3. Penyusunan tinjauan pustaka. 4. Perumusan hipotesis. 5. Pengumpulan dan pengolahan data. 6. Pembahasan. 7. Penarikan kesimpulan. Teknik penyusunan penelitian. Latar belakang atau masalah. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis yang berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan adalah akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena yang dan menarik. Masalah yang fenomena adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat. Filsafat keilmuan. Sains logika. Masalah perlu
dirumuskan secara jelas. Karena dengan perumusan yang jelas, peneliti diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel apa yang akan diukur dan apakah ada alat-alat ukur yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan rumusan masalah yang jelas, akan dapat dijadikan penonton bagi langkah-langkah selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pandangan yang dinyatakan oleh Frenkel dan Wallen 1990 bahwa salah satu karakteristik formulasi pertanyaan penelitian yang baik yaitu pertanyaan penelitian harus clear. Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian antara lain ialah 1. Rumusan masalah hendaknya disingkat dan bermakna. 2. Rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat tanya. 3. Rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. 4. Masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. 5. Rumusan masalah hendaknya mampu memberi petunjuk tentang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan. 6. Perumusan masalah haruslah dibatasi lingkupnya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti. Misalnya, 1. Untuk mengevaluasi pengaruh latar belakang, profesional, dan budaya kerja terhadap kinerja sekolah. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kinerja sekolah. 3. Untuk mengevaluasi dan sebagainya. Tujuan penelitian tergantung pada jenis penelitian dan masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu, tujuan penelitian harus konsisten dengan masalah yang telah dirumuskan. Batasan manfaat. Dalam mengidentifikasi masalah biasanya dijumpai lebih dari satu masalah, dan tidak semua masalah dapat atau layak diteliti. Oleh sebab itu, perlu diadakan pemilihan atau pembatasan masalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah. 1. Masalah tersebut layak atau tidaknya untuk diteliti tergantung pada A. Ada atau tidaknya sumbangan terhadap teori dan ada atau tidaknya teori yang relevan dengan itu. B. Ada atau tidaknya kegunaan untuk pemecahan masalah-masalah praktis. 2. Manageability, yaitu cukup dana, cukup waktu, cukup alat, cukup bekal kemampuan teoritis, dan cukup penguasaan metode yang diperlukan. Kegunaan penelitian berkenaan dengan manfaat ilmiah dan praktis hasil penelitian yaitu untuk memberi sumber terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansi dengan bidang ilmu yang sedang dipelajari, misalnya untuk memberikan sumbangan pemikiran atau menambah informasi bagi perkembangan ilmu manajemen pendidikan tentang faktor-faktor yang lain. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.